Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebagaimana mestinya, kamu tuh sebagai sahabat saya harusnya happy. Tapi udah, gak usah bohong. Ada aja ya peristiwa dalam hidup yang sepertinya buat kita tuh jadi susah banget untuk merasa bahagia. Nah tapi tenang aja. Halo, ada saya di sini Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Yuk, saya ingin memeluk kamu dari jauh sebagaimana layaknya seorang sahabat. Sabar ya, apapun yang sedang kamu hadapi, kamu pasti bisa menghadapinya. Tenang aja, seperti biasa hari ini saya akan membuat kamu tersenyum. Cuman maaf, tersenyumnya sahabat Pagar Kehidupan itu bukan karena sebuah hal yang lucu, namun karena sebuah tamparan-tamparan yang membuat kita sadar, kok ternyata kalau dipikir-pikir hidup saya kemarin lucu ya. Terima kasih loh mas sudah menyadarkan saya. Nah, sekarang di bagian depan ini yuk, kamu tuliskan dong di komentar sebuah kalimat yang bikin kamu sendiri jadi bahagia. Gimana coba? Tuliskan begini. Tuliskan, saya itu ditakdirkan bahagia karena saya sangat spesial. Tulis begitu. Lihat apa yang terjadi ketika kamu menuliskan itu deh. Hatinya tiba-tiba kok ngerasa enak, ada energi positif secara spontan. Silakan ditulis, dicoba. Nah sekarang teman-teman, kenapa saya suruh kamu melakukan hal tadi? Karena itu bagian dari materi daging yang ingin saya bagikan di video ini. Benar. Teman-teman, kamu sadar nggak? Coba deh, sekarang kita langsung merenung ke dalam diri ya. Sambil kamu tetap melakukan apapun, kamu loudspeaker aja nih handphone kamu atau gadget kamu. Biarkan saya kembali bercuap-cuap memenuhi ruangan yang sedang kamu pakai untuk kerja ya. Karena saya ingin mengajarkan kamu satu hal penting nih. Coba kamu sekarang renungkan. Renungkan dalam-dalam ke dalam diri kita sendiri, ke dalam diri kamu sendiri. Sadar nggak sih? Sadar nggak ada satu hal yang selama ini kamu lakukan, tapi kamu nggak tahu bahwa itu kamu lakukan? Nih, saya kasih tahu. Kamu tuh pengen banget bahagia. Betul, tapi kamu nggak tahu caranya bahagia. Saya ulangi, diri kamu sebagai sahabat saya nih yang dari tadi dengerin saya, bengong sendiri gitu ya, ngelamun sendiri tuh kenapa? Kamu tuh pengen banget bahagia, tapi nggak tahu gimana sih caranya bahagia. Iya nggak? Sebentar, selama ini diri kamu sudah banyak berusaha loh untuk bahagia. Termasuk banyak ya foto-foto tersenyum kamu di sosmed yang luar biasa. Banyak ya mungkin story-story di Instagram kamu yang bikin kamu terlihat bahagia. Bagus, saya doain deh kamu beneran bahagia. Amin. Tapi ada satu hal yang kamu lupa. Dan ini yang saya ingin ajarkan kepada kamu, yaitu cara bahagia sesungguhnya. Yang mana kalau kita bisa bahagia dengan cara ini, seizin Tuhan rezeki kamu akan membaik. Dan ini logis. Nah sekarang kita langsung mulai. Bagaimana cara bahagia yang menarik rezeki mas? Bagaimana cara bahagia yang bisa membuka jodoh kita nih supaya lebih banyak yang bisa kita seleksi? Saya itu capek mas bertemu dengan calon-calon jodoh tuh yang salah mulu gitu loh. Boleh dong saya berpikir atau berharap menemukan jodoh yang terbaik? Bisa mas? Bisa. Caranya buat dulu diri kamu bahagia dengan metode yang tepat. Itu dia. Kamu bisa bahagia dengan cara yang benar kalau kamu tahu metode yang tepat. Metode yang tepat itu cuma satu. Dengerin. Kamu bahagia bukan karena kamu ketawa. Kamu bahagia bukan karena kamu punya banyak harta. Diri kamu bahagia bahkan bukan karena doa kamu terkabul. Bukan itu semua. Tapi satu. Diri kamu bisa bahagia dan bahagia itu membuat kamu berkelimpahan kalau diri kamu bisa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu bahagia sesungguhnya. Saya ulangi ya. Kebahagiaan sesungguhnya diri kamu yang seizin Tuhan kalau kamu bisa sampai level ini nih titik kebahagiaannya. Seizin Tuhan insya Allah rezeki kamu akan membeludak ngantri masuk ke dalam hidup kamu. Bahagiakan dulu diri kamu untuk melihat orang lain bahagia. Nah, ini seninya dari video ini. Tenang, kita akan belajar di sini ke arah sana. Karena apa? Saya tahu diri kamu mungkin pernah ya mendengarkan sekelumit kisah dari orang lain yang dia kayaknya nggak berusaha sekuat kamu deh untuk cari rezeki gitu ya. Tapi kok selalu ada aja rezeki dari mana gitu ya datang ke hidup dia yang kadang-kadang jujur mas, kalau nggak hati-hati itu bikin saya iri.
Irinya kenapa? Kok saya udah kerja keras begini, kalah sama teman saya, kalah sama saudara saya, yang dia tuh usahanya nggak begitu sekeras saya, tapi kok beruntung mulu gitu loh mas. Itu kenapa ya? Ini dia jawabannya. Dia secara tidak sadar mempraktekkan ilmu ini. Saya jamin, dia bukan orang yang gampang iri. Itu pasti. Kenapa? Karena orang yang paling kasihan adalah orang yang paling gampang iri. Sementara orang yang paling beruntung adalah kebalikannya. Dia adalah orang yang dia seneng lihat orang lain seneng. Bahagia ngelihat orang lain bahagia. Nah, sekarang saya akan menyembuhkan kamu. Tenang aja. Kita akan bermain di sini. Tujuan permainan ini adalah untuk memulihkan kamu supaya kamu bisa kembali normal hidupnya, bahkan berkelimpahan dengan cara yang halal, berkah, dan masuk akal. Mau? Yuk kita main. Sekarang gini teman-teman. Ya. Kunci dari permainan yang akan kita lakukan ini cuma 2. Apa itu mas? Mau praktek dan jujur. Apa? Mau praktek dan jujur. Gak usah takut salah, gak usah takut keliru, praktek aja dulu, jujur aja dulu. Saya mau nanya, ketika kamu merasa bahagia, jujur nih, jawab dulu dalam hati ya, harus jujur. Kamu pernah jadi orang happy kan? Oh pernah mas, alhamdulillah, puji Tuhan. Bagus. Ketika kamu bahagia kemarin tuh, apa yang kamu lakukan? Saya ulangi pertanyaan saya, renungkan aja, nggak usah jawab di komentar. Ketika kamu bahagia kemarin, terakhir, nah itu, kamu bahagia tuh, ya kan? Kamu ngelakuin apa? Saya tebak ya, biasanya zaman sekarang, orang kalau bahagia, itu langsung ngambil handphone, langsung sharing hal yang bikin dia bahagia. Betul nggak? Bener nggak? Nah, ini yang salah. Kenapa saya bilang salah? Teman-teman, tolong digarisbawahi ya. Hukum karma itu ada. Ulangi bersama saya, hukum karma itu ada. Artinya apa? Ketika kamu bahagia dan diri kamu sharing sesuatu hal yang bikin kamu happy tadi ke internet, yaitu dunia maya, menurut kamu banyak nggak yang ngelihat? Harusnya banyak. Nah sekarang kita pikirin deh. Emang kamu pikir orang yang lihat konten kita tadi itu semuanya lagi dalam keadaan stabilkah hidupnya? Saya ulangi. Emang kamu pikir, waktu kemarin kita sharing konten yang bikin kita happy itu, nah itu, di saat itu kamu yakin semua orang yang melihat konten kita, konten kamu, itu lagi dalam keadaan stabil? Ini dia. Kebayang nggak kalau di antara mereka lagi kurang duit, terus ngelihat konten kamu yang liburan, happy-happy. Kira-kira mereka jadi iri atau jadi tambah bahagia hidupnya? Jujur aja, biasanya orang akan merasa, dia enak banget sih liburan, aku pengen deh. Dia enak banget sih bisa makan itu, aku mau, udah lapar, aku hari ini belum bisa makan. Tega ya, tega loh kita. Secara tidak sadar, tega banget membuat orang lain menjadi merana karena konten kita. Nah, ini yang perlu saya sadarkan dulu. Teman-teman, saya hargai semua pendapat kamu. Mau setuju dengan saya atau tidak, saya tetap sahabat kamu, kamu tetap sahabat saya. Tapi tolong dengerin satu hal ini deh. Ini masuk akal. Kamu akan mendapatkan apapun sesuai dengan apa yang kamu sebarkan sebagai benih ke dunia. Kalau kamu menanam benih kebahagiaan untuk orang lain, kamu bahagia. Tapi kalau kamu menanam benih yang ketidakbahagiaan untuk orang lain, jangan heran ada aja hal-hal yang bikin kamu tidak bahagia. Itu dia. Sekarang ketika kamu bahagia, mau nggak lakukan satu hal sederhana aja. Berhenti posting segala sesuatu di sosmed. Itu dulu. Kamu foto boleh, bikin video boleh, tapi kamu simpen di handphone kamu. Simpan untuk jadikan itu kenang-kenangan indah untuk kamu sendiri, bukan untuk kamu sebarkan. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak orang susah di sekitar kita, teman-teman. Dan semakin lama semakin banyak orang yang hatinya kotor. Dan orang yang hatinya kotor ditambah masalah hidupnya banyak, dia bisa loh melakukan hal-hal apapun yang justru merugikan dirinya sendiri, yang akhirnya mereka jadi orang yang salah. Nah mas, tapi sebentar mas, saya mau protes mas. Kenapa? Itu kan bukan salah saya. Saya cuma membuat konten tujuannya positif, pengen menyebar kebahagiaan. Bener dong? Bener.
Jadi kalau mereka kayak gitu, itu bukannya salah mereka sendiri, Mas. Kan bukan salah saya. Iya, betul kamu, 100. Tapi kan diri kamu sekarang sudah berilmu. Dengan adanya video ini, kamu dengerin sampai menit ini, berarti kan kamu sudah paham itu salah, betul nggak? Iya, Mas. Kalau kita sudah berilmu, sudah paham, kita ngelakuin hal yang salah, itu dosa. Dan itu salah, akan kembali karma buruknya kepada kita. Tapi kalau kita belum tahu tuh kemarin, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah tahu nih, udah paham, ya jangan dilakuin, udah. Nah, sebentar. Saya sengaja naruh materi dagingnya di bagian ini. Bukan itu yang ingin saya jelaskan kepada kamu, tapi itu penting. Ini yang ingin saya kamu lakukan, dengerin. Sekarang kita praktekin. Saya minta tolong kamu lakukan satu hal. Ini praktek sekarang nih, bener. Apa, Mas? Sekarang kamu duduk dulu deh. Ya, duduk dulu biar rileks, biar santai, kita praktekin. Saya minta tolong, sekarang juga tolong pikirkan satu orang, acak, siapapun boleh, oke? Pikirin satu orang secara acak, siapapun orangnya boleh, satu orang aja pikirin dan bayangkan wajahnya sekarang. Sudah? Pikirin orang itu siapapun boleh, mau temen, mau pacar, mau pasangan, mau orang tua, boleh. Bayangin satu orang aja sekarang. Bayangkan wajahnya, bayangkan orang itu sudah? Bagus. Sekarang, orang yang kamu bayangkan tadi, saya minta tolong dong, di dalam pikiran kamu, bayangkan orang ini mendapatkan berkah berkelimpahan. Wow, kamu bayangin nih orang tadi mendapatkan berkah berkelimpahan, dia bahagia, happy, wah banyak duit, anaknya bagus, kelakuannya soleh-solehah, terus punya banyak harta benda yang kamu mau, dia punya semua tuh, dia happy. Bayangkan itu semua terjadi pada dia, bayangkan. Bayangkan sejelas-jelasnya, silakan. Sudah? Udah happy banget tuh orang di bayangan kamu, bagus. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ingat, gak usah takut salah. Ketika kamu bayangin orang tadi mendapatkan apapun yang sebenarnya kamu mau itu terjadi pada kamu bayangin dia happy, jujur nih, kamu ikut happy atau justru kamu ngerasa nggak happy atau biasa aja? Jujur, jawab dalam hati, silakan. Ini dia teman-teman, kamu harus bisa melatih dirimu sendiri sampai kepada sebuah titik dalam diri kamu. Kalau ngebayangin orang lain happy, saya itu ikut happy, Mas. Ketika kamu membayangkan orang lain sukses, kamu jadi iri, itu berarti kamu sedang mengundang ketidaksuksesan hadir dalam hidup kamu cepat atau lambat. Benar, itu hukum alam begitu. Kita mikirin orang kaya raya, berkelimpahan, kita iri, hati-hati. Kita akan miskin cepat atau lambat. Apa yang kita irikan dalam hidup, itu justru akan menjauh, itu aja. Kita iri soal harta, harta menjauh. Kita iri soal jodoh, jodoh menjauh. Kita iri soal kesehatan, kesehatan menjauh. Tapi sebaliknya, apa yang kita ikut rasakan bahagia, kita ngerasa ikut bahagia tuh ketika ngebayangin orang tadi mendapatkan itu semua. Bener-bener bahagia ya, bukan dibuat-buat. Selamat ya, itu semua cepat atau lambat akan datang ke dalam hidup kamu. Bener deh, coba lihat aja ya. Jadi sekarang tugas kamu tuh melatih diri. Ketika diri kita ngebayangin seseorang itu sukses, bahagia, kita iri biasa aja atau bahagia? Kalau kita iri, coba deh kamu sembuhin dulu iri hati kamu. Caranya gimana? Di YouTube kamu cukup ketikan, di YouTube ya, kamu cari pagar kehidupan iri hati. Itu sudah saya buat videonya dan bagus, bisa merubah banyak orang. Kamu sembuhin itu iri kamu pakai itu. Setelah kamu praktekin itu, kamu praktekin video ini lagi. Bayangin orang lain siapapun, dia sukses, dia bahagia. Kamu udah bahagia belum? Jadi parameter rezeki kita, kalau mau bagus tuh cuman ini. Bayangin siapapun orang yang kamu tahu, bayangkan dia bahagia banget hidupnya. Terus kamu lihat dalam diri kamu ikhlas nggak? Bahagia nggak? Kalau bahagia dan ikhlas, bagus. Berarti kamu sedang mengundang rezekimu datang ke dalam hidup kamu lebih deras lagi seizin Tuhan. Ini loh, ini sebenarnya ilmu yang emas banget. Jadi sekarang gini, kamu ngerasa ilmu ini emas gak? Kalau kamu ngerasa ilmu ini emas, supaya kamu dapat berkah dan karma baik kembali lagi kepada kamu, klik jempol ke atasnya sekarang. Silakan. Terima kasih ya. Doakan semua orang supaya mereka bisa seberuntung kamu menemukan video ini dan mau mempraktekannya. Terima kasih jempol ke atasnya. Saya doakan hidup kamu berkelimpahan buat yang ngasih jempol ke atasnya tadi. Terima kasih loh, kamu hebat.
Teman-teman, ini belum selesai. Belum. Tugas kamu sebagai sahabat saya adalah mempraktekkan ini sampai kamu betul-betul bisa bahagia ketika hidup kamu melihat orang lain bahagia. Bisa jadi, seperti kebanyakan orang yang saya tolong, sebenarnya rezeki kamu tuh udah deket. Cuman karena kamu tidak pernah ikhlas melihat orang lain bahagia, makanya rezeki kamu ada aja yang ketahan. Entah mungkin belum punya anak, entah mungkin rezekinya seret terus, utangnya gak lunas-lunas, ada aja. Karena diri kita ternyata gampang iri sama orang. Yuk, praktekin video ini sambil kamu juga mempraktekkan video saya yang lain. Gitu loh cara praktek pagar kehidupan ya. Mencampur video yang satu dengan yang lain. Tonton video ini berulang kali dan praktekin deh. Ini benar dan ini emas. Betul? Selamat ya, kamu beruntung menemukan video ini. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya.